laporan dari Mawa sudah naik sidik dan akan gelar perkara menurut pihak kepolisian. Ada tanggapan dari Bapak? Kalau terkait masalah proses hukum kan itu jelas ranah atau kewenangannya polisi ya. Dalam hal ini adalah unit PPA Polda Metro. Kan? Karena memang setiap proses laporan itu normatifnya ada yang disebut dengan proses pemeriksaan dalam bentuk klarifikasi untuk memeriksa semua saksi-saksi yang memang siapa yang mengetahui, siapa yang melihat, atau dia siapa yang mengalami. Jadi itu semua standar normatif yang sudah diatur dalam hukum acara, sehingga sah-sah saja kemudian penyidik melakukan proses klarifikasi atau penyelidikan untuk mengetahui bagaimana konstruksi hukum dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh Mawa terhadap Inara Rusli ataupun Bang Ihsanul Fahmi. Tapi dari respon pihak Abang sebagai saksi kunci melihat kasus ini kan ada updatean mau gelar perkara juga, mungkin seperti apa nih? Kalau saya menilai, saya sebagai kuasa hukumnya saksi kunci atau saksi fakta, di mana bukti yang dibawa oleh Mawa ini ya sebagai dasar pembuatan laporan dugaan tindak pidana perzinahan, klien saya mengetahui bahwa CCTV tersebut diambil oleh oknum atau Mr. X, di mana yang ini juga kita sudah memberikan keterangan kepada Mabes Polri ya. Karena apa? Karena CCTV yang dipakai jadi barang bukti ya, itu merupakan bukti yang diambil secara tidak ilegal ya, bukan bukti yang legal gitu. Artinya kalau bukti sendiri yang diambil itu ya prosesnya bukan sesuatu yang halal, ini adalah melawan hukum, maka menurut saya penyidik Polda Metro, kepolisian harus mengkaji ulang ya bukti yang dibawa oleh pelapor Mawa gitu loh. Karena apa? Saya katakan sekali lagi bahwa proses penegakan hukum tidak boleh dilakukan dengan cara melawan hukum. Nah sekarang bukti yang digunakan oleh Mawa ini adalah jelas melawan hukum kalau CCTV atau video rekaman itu diambil dengan cara melawan hukum yang oleh si Mr. X tadi dengan inisial A, dia yang mengambil. Kemudian menurut keterangan klien saya, dia mengambil CCTV tersebut dengan tujuan motifnya adalah uang. Dia akan menjual CCTV tersebut gitu. Dan itu kita punya buktinya, ada chat-chatannya dan ada rekamannya. Itu kemarin sama klien kita sudah disampaikan di cyber Mabes Polri. Pak, tapi dengan naik sidiknya laporan Mawa, apakah akan berpengaruh dengan laporan ilegal akses di Mabes Polri atau nggak ada kaitannya? Oke, kalaupun nanti misalkan, kalau setahu saya sampai sejauh ini proses yang dilaporkan oleh Mawa itu masih status dalam konteks klarifikasi atau penyelidikan. Mereka baru mau gelar perkara, penyidik baru mau melakukan gelar perkara. Apakah nanti dalam gelar perkara tersebut perkara ini bisa dinaikkan ke penyidikan? Artinya kalau bisa dinaikkan ke penyidikan, maka unsur tindak pidananya terpenuhi. Tetapi sebaliknya, jika setelah dilakukan gelar perkara ternyata unsurnya tidak terpenuhi, maka perkara ini tidak akan lanjut kepada proses penyidikan atau P21. Nah, kembali lagi bahwa apakah ada hubungan antara laporan Inara di Barreskrim dengan laporan Mawa di Polda Metro? Ini adalah dua hal yang berbeda. Yang pertama, Mawa melaporkan dugaan tindak pidana perzinahan. Sekarang dalam proses penyelidikan. Begitupun dengan Inara melaporkan ya para terduga pelaku ini dalam dugaan tindak pidana illegal akses dan pencurian data gitu loh.
Jadi ini adalah dua hal yang berbeda. Tinggal bagaimana nanti penyidik melakukan proses pemeriksaan terhadap dua perkara ini. Apakah bisa saja ternyata yang justru yang naik duluan proses penyidikannya adalah perkara illegal access misalkan gitu. Kan ini bisa aja, atau dua-duanya berjalan berbarengan gitu. Karena ini adalah dua hal yang berbeda. Penyidiknya pun berbeda, dugaan tindak pidananya pun berbeda. Cuman hati-hati, kalau sanksi pidana illegal access atau pencurian ini kan bisa 6 sampai 8 tahun loh. Hati-hati para pelaku pencurian CCTV itu. Kalau perzinahan 284 kan cuma 9 bulan. Tapi perihal pengakuan Insanul sekarang ini, adanya grup WA itu dari pihak Mawa membantah. Kalau kata Insanul valid. Maksudnya itu gimana sih mungkin terkait dua-duanya gitu? Yang satu membantah, satu benar gitu, dari pihak abang aja gitu. Ya, kalau dari pihak saya menilai kalau memang grup itu mereka ada, akan berarti apa yang saya pikirkan sebagai kuasa hukum saksi fakta atau saksi kunci betul, berarti ada komplotan atau kelompok. Jadi tidak berdiri sendiri nih Mawa ini. Ada aktor yang mengendalikan. Mungkin mereka sudah membuat grup. Karena di grup itu selalu ada kata-kata kemarin yang Insanul sampaikan kepada saya, mereka jelas, wah ini bisa jadi uang nih gitu. Artinya di situ motifnya, tendensinya adalah uang. Ya, berarti kasusnya Insanul sama Inara Rusli ini digoreng oleh mereka supaya ini akan menjadi masalah besar media sosial, kemudian ini bisa making money gitu, bisa mendapatkan cuan dari terus memberitakan persoalan Insanul dan Inara yang lagi sekarang dilaporkan di Polda Metro. Pak, kalau nanti laporannya Mawa misalnya naik ke penyidikan, statusnya Inara kan seperti apa? Apakah pernikahan istrinya itu tidak sah? Apa seperti apa sih Pak? Kalau kayak gitu nantinya, kalau ternyata misalnya Pak terbukti gitu. Oke, ini misalkan naik ke dalam proses penyidikan. Ini kan persoalan pidana. Kalau pernikahan mereka ini kan ranahnya keperdataan. Jadi ini adalah dua hal yang berbeda. Kalau pidana itu lebih ke private, ya kan? Jadi kalau mereka ini kan konstruksi hukumnya kan berbeda. Kalau pernikahan ini lebih ke dia keperdataan, ya kan? Jadi lebih ke private-nya mereka. Tetapi kalau pidana ini lebih ke dampaknya besar terhadap orang banyak gitu. Maka ini tidak ada relevansinya gitu. Karena kalaupun memang mereka punya bukti pernikahan, selama dia tidak didaftarkan, tidak terdaftar di catatan sipil, ya kan secara administratifnya dia tidak terdaftar, maka menurut hukum positif kan dia tidak diakui. Tetapi kalau secara kompilasi hukum Islam, dalam pandangan konteks Islam, selama rukun dan syarat nikahnya terpenuhi, maka mereka adalah suami istri gitu. Tinggal bagaimana nanti dalam proses pembuktian Inara dan Insanul bisa membuktikan bahwa mereka memang telah melakukan pernikahan. Siapa pembunuhnya, siapa saksinya, kan itu bisa diperiksa oleh penyidik. Terkait masalah apakah terbukti atau tidak nanti dugaan tindak pidana perzinahan, itu biarkanlah kepolisian yang melakukan tugasnya gitu. Kami percayalah kepolisian bisa bekerja dengan baik. Tapi dari Mas ini kalau mungkin udah naik penyidikan gitu, langkah apa sih yang lebih bagus mungkin biar nantinya bisa sama-sama untuk meredam semuanya? Ini kan udah naik proses penyidikan ya, sidik maksudnya. Ya, ada teori hukum yang disebut dengan Greenstraat Zonderschuld. Siapa yang bersalah, maka dia harus dihukum. Ya kalau memang dia bersalah, dia harus mempertanggungjawabkan resiko dan konsekuensinya. Apakah Mawa misalkan terbukti beserta kelompoknya atau gengnya melakukan tindak pidana illegal access, ataupun sebaliknya, misalkan Insanul dan Inara terbukti melakukan dugaan tindak pidana perzinahan. Ya tinggal itu kan konsekuensi hukum itu. Tetapi menurut saya alangkah lebih bagusnya, sebetulnya persoalan ini kan persoalan dari rumah tangga, ya kan?
kalau memang persoalan ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan, kemarin juga kalau nggak salah polisi juga menyampaikan restoratif justice itu lebih baik, ya kan? Daripada persoalan ini melebar kemana-mana. Banyak hal yang harus dipikirkan oleh kepolisian untuk mengungkap kasus-kasus besar dibanding kasus seperti ini, kasus rumah tangga. Seperti yang Insanul juga kemarin sampaikan, ada benernya juga gitu loh. Polisi banyak tugas yang harus dia lakukan gitu, kasus-kasus besar, korupsi, narkoba gitu. Apa yang harus ngurusin kasus yang seperti ini. Jadi kalau memang bisa dilakukan dengan cara perdamaian atau restoratif justice itu lebih baik. Ya, kalau memang para pihak sepakat, apakah itu Mawa ataupun Insanul. Kemarin disampaikan kepada saya bahwa Bang Insanul sudah mencoba terus komunikasi dengan Pak Mawa. Dia berusaha untuk menyampaikan sesuatu yang positif lah, bagaimana terkait masalah proses laporan di Polda maupun laporan di Mabes Polri. Pak, ada yang disampaikan nggak sih mungkin dari kuasa hukum Insanul atau Inara ke Bapak, mungkin share atau segala macam perihal perkembangan laporan? Ya memang terakhir kemarin kita komunikasi di Barreskrim karena memang kita berbarengan, saya mendampingi saksi fakta dan mereka juga mendampingi Insanul sama Inara. Jadi ya harapannya mereka bisa menyelesaikan persoalan ini secara restoratif justice. Kalau nggak salah mereka mengajukan permohonan restoratif justice kepada penyidik, ya, kepada Kamnek maupun Renakta gitu. Jadi itu yang disampaikan kepada saya. Jadi mereka juga berharap ya, penyelesaian masalah ini bisa diselesaikan dengan kepala dingin, gitu loh. Tidak dengan emosional lah. Gitu. Untuk RJ sendiri yang di Mabes atau yang di Polda? Gimana? Yang RJ itu yang untuk yang di Mabes atau yang di? Kalau tidak salah kan dia yang dilaporkannya kan di Polda Metro dalam dugaan tindak pidana perzinahan. Jadi itu yang mencoba mereka bilang ke hukum untuk mengajukan permohonan restoratif justice terhadap penyidik, itu yang disampaikan pada saya. Kalau saya nanti hari Senin tetap mendampingi saksi fakta karena penyidik masih menggali keterangan-keterangan siapakah aktor intelektual dari penyebaran CCTV dan pengambilan CCTV atau pencurian CCTV itu lagi dikembangkan, lagi digali. Apakah ada aktor intelektual yang mengendalikan si Mr. A, kemudian akhirnya bisa jatuh ke tangan Mawa gitu. Sehingga dari sinilah muncul persoalan dugaan tindak pidana perzinahan. Karena kalau ini tidak ada faktor X yang mencuri tadi atau menyebar CCTV, maka dugaan tindak pidana perzinahan ini juga tidak ada gitu. Karena buktinya bukti yang sama. Gitu. Bukti yang di objek perkara yang dilaporkan di Mabes Polri dengan yang di Polda Metro itu kan sebetulnya alat buktinya kan sama terkait masalah CCTV. Dan CCTV itu isinya kan kalau di media sosial yang mau sampaikan atau media-media sampaikan di situ kan 2 jam katanya. Padahal kan isinya kemarin penyidik menyampaikan di Barreskrim itu cuma 3 menit. Jadi banyak yang sudah dirubah, ditambah gitu kan, seolah-olah itu dibuat aslinya adalah 2 jam padahal cuma 3 menit. Ini juga yang dari Mbak Inara dan Bang Insanul juga tidak terima gitu. Di sini udah ada manipulatif lah ya gitu. Pak, tapi ada alasan mungkin yang disampaikan mungkin oleh kuasa hukum Inara, kenapa saat ini Inara mungkin memilih diam gitu? Ya, saya pikir kan itu juga bisa menjadi merenung ya. Gitu. Jadi mereka mungkin karena sudah beritikat coba untuk membuat permohonan restoratif justice juga ya, dengan harapan ya mungkin saya lihat Mbak Mawa juga udah nggak banyak bicara sekarang, Inara juga udah nggak banyak bicara, ya kan? Ya mungkin ini salah satu tanda bahwa mereka masing-masing lagi introspeksi diri, ya kan? Mudah-mudahan setelah mereka introspeksi diri, mereka dapat petunjuk, ya artinya ya mungkin coba bisa sama-sama menyelesaikan persoalan ini dengan kepala dingin. Apa yang membuat Mawa belum berdamai lah bisa dikata sampai sekarang? Udah ada komunikasi mungkin antar kuasa hukum? Kalau Bang Insanul kemarin menyampaikan dia komunikasi, kalau nggak salah kan Mbak Mawa kan ada di Jakarta gitu. Dia coba untuk komunikasi, mau ketemu dengan Mbak Mawa, tapi ya masih dalam proses lah gitu, belum terrealisasi gitu.
ya kita doakan saja lah mereka bisa menyelesaikan persoalan ini dengan baik-baik. Karena kasihan juga udah punya anak kan. Oke. Oke.